Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi pemirsa sekalian. Kali ini saya kembali lagi dengan materi yang akan saya bawakan. Kali ini saya akan membawakan materi tentang perusahaan dagang. Jadi saya akan menjelaskan konsep dasar dari perusahaan dagang terlebih dahulu. Jadi, perusahaan dagang adalah jenis perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari selisih antara harga beli dan harga jual. Contoh perusahaan dagang adalah toko grosir, retail, atau distributor. Sekarang saya akan menjelaskan tentang jurnal dari perusahaan dagang. Jadi, perusahaan dagang dapat menggunakan beberapa sistem pencatatan, yaitu yang pertama ada metode periodik, yaitu persediaan dihitung hanya pada akhir periode, dan metode perpetual yang setiap transaksinya melibatkan persediaan dicatat secara langsung dalam akun persediaan. Dan jenis-jenis jurnal yang digunakan adalah yang pertama ada jurnal pembelian, mencatat transaksi pembelian barang dagang termasuk retur pembelian. Yang kedua ada jurnal penjualan, mencatat transaksi penjualan barang dagang dan retur penjualan. Yang ketiga ada jurnal retur dan diskon, mencatat pengembalian barang atau potongan harga. Sekarang saya akan menjelaskan tentang FOB atau free on board. Jadi FOB adalah ketentuan pengiriman barang yang menentukan kapan resiko dan biaya beralih dari penjual ke pembeli. Yang pertama, ada FOB shipping point, yaitu pembeli menanggung biaya pengiriman sejak barang meninggalkan gudang penjual. Dan yang kedua, ada FOB destination, penjual menanggung biaya dan resiko hingga barang sampai ke pembeli. Lalu, ada term of payment atau syarat pembayaran. Syarat pembayaran menentukan jangka waktu pembayaran kredit dan bisa ada potongan harga dari term of payment tersebut. Contohnya, 2/15, N per 30. 2 artinya adalah diskon 2% jika pembayaran dilakukan dalam 15 hari. 15 artinya periode diskon tersedia selama 15 hari. Dan N per 30, pembayaran penuh harus dilakukan dalam 30 hari jika diskon tidak digunakan. Perbedaannya dengan perusahaan jasa adalah dari aspek produk utama. Perusahaan dagang menjual barang dagangan dan perusahaan jasa menjual jasa. Dari pendapatan, pendapatan dari perusahaan dagang berasal dari penjualan barang, dan dari perusahaan jasa berasal dari layanan jasa. Persediaan dari perusahaan dagang adalah ada, yaitu barang dagang. Sedangkan perusahaan tidak ada. Sorry, perusahaan jasa tidak ada. Dan HPP, perusahaan dagang memiliki HPP, dan perusahaan jasa tidak memiliki HPP. Lalu, laporan keuangan perusahaan dagang. Laporan keuangan utama pada perusahaan dagang ialah ada pada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Sekarang kita akan masuk pada materi Excel pada hari ini. Jadi nanti saya akan tampilkan kwitansi-kwitansinya untuk kita mencatat semua transaksinya. Jadi pada tanggal 1 bulan Januari tahun 2024, di sini adanya pemasukan kas dan modal. Jadi kita bisa langsung saja di sini kas lalu modal. Ini menggunakan eh, data validation yang telah saya ajarkan pada video-video kemarin yang telah saya buat. Jadi di sini totalnya ada 340 juta. Kita akan mengerjakan ini dalam ribuan, jadi lebih simpel. Nah, keterangannya adalah di sini kita menggunakan rumus ini, if, yang telah saya ajarkan juga pada pertemuan minggu lalu. Saya akan singkat saja di sini. Jadi kalian pemirsa-pemirsa bisa menonton video saya pada video-video sebelumnya agar mendapatkan semua rumusnya. Jadi sekarang pada tanggal 2 adanya pembelian barang dari PT Freya Jaya dengan secara kredit. Jadi kita bisa di sini persediaan barang dagang.
Lalu utang usaha di sini sebesar 50 juta rupiah. 150.000 karena kita mengerjakannya dalam ribuan rupiah. Keterangannya di bagian barang saja. Kredit. X pada tanggal 3 tidak adanya transaksi karena ongkir ditanggung secara FOB destination atau ditanggung oleh penjual. Jadi ini ditanggung oleh PT Insan Bakti. Tidak ada transaksi di sini. Jadi kita kosongkan saja. Lalu kita move on ke tanggal 4. Di sini adanya pembayaran ya. Ada pembayaran. Jadi pembayarannya itu ada syaratnya. Jadi syaratnya adalah 2/15, NIOM. Jadi kita akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Karena kita membayar tidak melebihi dari tenggat waktu yang telah disediakan. Jadi di sini bisa kita tulis utang usaha kita berkurang sesuai dengan nominal di atas. Lalu kasnya di sini hanya 49.000 karena kita mendapatkan potongan. Lalu di sini kita bisa tambahkan lagi yaitu potongan pembelian sebesar 1.000. Lalu keterangannya di sini adalah pembayaran utang. Sekarang kita akan melanjutkan pada transaksi selanjutnya pada tanggal 4 kita membeli persediaan barang dagangan lagi. Di sini persediaan barang dagang, lalu kita membelinya secara kredit ya, jadi utang usaha. Namun di sini tidak ada syarat diskon, adanya syarat pembayaran yaitu N per 30. Jadi harus dibayar pada 30 hari mendatang. Di sini nominalnya sebesar 35 juta, jadi kita 35.000. Jadi keterangannya adalah pembelian barang secara kredit. Nah, pada tanggal 5 kita membayar beban angkut pembeliannya. Jadi di sini kemudian pada kas karena kita bayar secara tunai ya. Pada kas sebesar 1.150.000. Keterangannya di sini adalah pembayaran. Lalu lanjut ke transaksi tanggal 6. Di sini eh, kita melakukan retur pembelian. Jadi yang pasti akan berkurang adalah utang usaha kita akan berkurang, lalu persediaan barang dagangan kita juga akan berkurang. Kita melakukan retur sebesar 10 juta. Lanjut pada transaksi tanggal 7. Di sini ada kita membayar transaksi kita pada tanggal 4 ini. Jadi karena kita telah melakukan retur 10 juta, jadi kita hanya perlu membayar sebanyak 25 juta. Berarti usaha kita akan berkurang dan kas kita juga akan berkurang. Di sini.
adalah pembayaran utang. Oh iya, di sini saya lupa menambahkan keterangan retro pembelian. Nah, sudah. Lalu kita akan lanjutkan pada transaksi di tanggal 7, masih di tanggal 7. Di sini adanya kita transaksi ya. Kita menjual pada PT Insan Bakti. Jadi mereka membeli dari kita secara kredit. Jadi di sini piutang usaha, lalu penjualan dan beban pokok penjualan jangan lupa dicatat dengan persediaan barang dagang. Oke, di sini totalnya adalah 60 juta. Kita dari beban pokok penjualan ini kita mau ambil 50% ya dari total jumlah harganya. Jadi di sini 30 juta, di sini 30 juta. Oke, jadi di sini keterangannya adalah pembelian barang kredit. Nah, kita akan lanjut pada transaksi tanggal 8 ya. Di sini kita adanya retur penjualan karena kita diretur oleh PT Insan Bakti. Jadi bisa langsung dapat penjualan. Lalu piutang kita sudah pasti berkurang. Lalu persediaan barang dagangan kita pasti berkurang. Dan juga beban pokok kita sudah pasti juga berkurang. Nah, di sini dia melakukan retur sebesar 6 juta rupiah. Berarti di sini ada terkena 3 juta. Berarti keterangannya adalah retur penjualan. Jadi sekarang kita akan melanjutkan pada transaksi pada tanggal 9. Jadi di sini tidak ada transaksi sama sekali karena ongkirnya ditanggung oleh pembeli, yaitu FOB Shipping Point. Jadi di sini adanya penjualan lagi terhadap PT Insan Bakti. Jadi mereka membayar secara kredit. Jadi di sini kita akan taruh piutang usaha ya, usaha ada penjualan, lalu ada beban pokok penjualan dan ada persediaan barang dagang. Di sini sebesar 70 juta. Nah, berarti kita tulis 35 juta. Keterangannya adalah penjualan barang secara kredit. Berarti sekarang kita lanjut pada tanggal 11. Ini adanya pembayaran dari kita ya di beban angkut pembelian. Secara FOB destination.
Kita akan lihat seperti paling bagus di sini. Pada tanggal 13. Jadi di sini ada pembayaran dari Insan Bakti untuk tanggal 7, yaitu berarti dia akan mendapatkan potongan sebesar 1/10, Jadi dia akan mendapatkan potongan ya. Sini. Dia akan mendapatkan potongan 1%. Jadi adalah potongan YouTube. Jadi di sini pada jurnal terakhir pada tanggal 31, PT Freya Jaya telah membeli software atau perangkat lunak dari PT Samudra. Di sini totalnya adalah 5 juta. Jadi sudah otomatis peralatan pada kas karena dia membayar secara tunai. Nah, jadi sekarang kita akan lanjut pada slide berikutnya. Sekarang kita akan masuk pada buku besar. Jadi buku besar ini akan menggunakan pivot. Seperti yang kemarin saya sudah ajarkan, agar kita tidak susah-susah membuat template dari awal. Ini akan lebih memudahkan kita. Jadi pertama kita ke pivot table, lalu kita ke jurnal umum, lalu kita akan pilih semua yang ada di sini. Oke. Nah, sekarang kita akan memilih apa saja yang harus kita centang agar kita bisa membuat buku besar. Jadi kita perlu tanggal, kita tidak perlu akun debit kredit ini, kita perlunya angka dari saldonya, keterangan, dan akun ini. Yang tadi kita telah buat agar bisa membantu kita. Itu juga telah saya jelaskan pada video-video saya sebelumnya. Sekarang kita akan bedakan akun ke bagian filter, karena ini merupakan ringkasan setiap akun. Jadi filternya bisa diatur ya. Nah, ini sudah selesai. Sekarang tinggal kita pilih mulai dari kas. Sekarang akan kita buat satu-satu ya. Cuma perlu kita copy paste aja, menyamping agar memudahkan kita. Sudah semua, sekarang kita akan lanjutkannya ke neraca saldo. Sekarang kita akan buat neraca saldonya. Caranya sama seperti yang telah saya jelaskan di video-video sebelumnya, itu tinggal kita copy salah satu buku besarnya, bebas, yang mana saja. Lalu kita paste ke sini, lalu kita akan meremove beberapa ini ya, beberapa data di sini, tanggal, DB, kita remove, KR, keterangan, lalu
akun akan kita pindahkan ke rows. Nah, sekarang tinggal kita select all, lalu kita perlu hapus grand totalnya di design. Grand total, set column, lalu kita akan menulis secara manual. Langsung saja. Nah, sudah balance. Sekarang kita akan masuk pada laporan laba rugi, laporan laba ditahan, laporan posisi keuangan, dan arus kas. Sekarang kita akan masuk ke laporan laba rugi. Jadi yang pertama, sudah pasti itu yang akan kita masukkan adalah penjualan. Bisa kita copy paste saja. Lalu yang kedua adalah retur dan potongan ya. Retur dan potongan. Lalu kita mendapatkan pendapatan bersih. Bersih. Setelah itu kita perlu beban pokok penjualan, lalu kita akan menghasilkan apa top dari sana. Setelah itu kita membutuhkan beban operasional, yaitu beban angkut pembelian. Kita bisa copy paste ke sini, lalu kita akan menghasilkan laba bersih. Di sini bisa kita buka, kita buka yang tidak ada akunnya bisa kita buka. Nah, kita rapikan lagi tabelnya. Jadi sini kita tinggal masukkan angkanya. Penjualan di sini ada 130 juta, 1 juta bisa kita copy, kita bisa turun, kita potong, lalu ada potongan, bisa kita copy, lalu kita kurung, kita kurung. Ini untuk membuat tanda minus. Sekarang kita bisa totalkan ini, kurung. Sekarang kita bisa kopas beban pokok penjualan, kita bisa tambahkan kurung ya, sama seperti sekarang beban angkut pembelian. Ini kita gunakan agar bisa mendapatkan total laba bersih. Nah, sekarang kita tutup bold saja teksnya. Nah, sudah. Selanjutnya, kita akan ke laporan laba ditahan. Jadi di sini yang kita perlukan adalah saldo awal laba ditahan, yaitu 0, karena ini masih perusahaan yang baru. Jadi itu 0. Sekarang laba bersih ya. Kita harus masukkan laba bersih, yaitu sebesar
Sorry, harus diketik ya. Jadi di sini maka total saldo akhir di account-nya adalah 58.350. Bisa habiskan, lebih sebut. Sekarang kita akan masuk pada laporan posisi keuangan. Sudah ketik di sini dulu. Jadi yang pertama adalah asetnya. Jadi saya tambah keterangan lagi. Jadi bisa langsung kita copy di sini yang merupakan aset. Yang pertama adalah kas, yang kedua ada persediaan barang dagang, yang ketiga ada yang berikut itu peralatan ya. Di sini berarti tinggal kita masukkan nominalnya, kasih ada di ini, dan peralatan kita diangkat ini, bisa kita tulis ini. Oh, seperti sudah dapat aset. Terus sekarang kita ke dia tes dan jadi yang pertama ada utang usaha, oke. Lalu ada modal, dan yang terakhir ada laba ditahan. Oke, jadi sekarang tinggal kita tulis angka-angkanya. Jadi utang usaha kita gunakan. Oh, ada utang, lalu modal kita ada di 300 juta, dan laba ditahan kita ada di 58.350 rupiah. Nah, sekarang tinggal kita rapikan terlebih dahulu. Lalu, di sini total liabilitas dan ekuitas. Kita tinggal sum dan sudah selesai. Kita rapikan, saja. Bisa kita book. Sekarang kita akan membuat laporan arus kas. Ini adalah laporan terakhir yang kita perlukan. Untuk laporan arus kas ini, yang pertama-tama kita akan tulis di sini adalah arus kas dari
aktivitas operasi. Nah, di sini ada pernah, utang, lalu ada pembayaran utang, dan beban angkut, beban operasional ya. Di sini kita terakhir akan tulis arus kas bersih operasi. Di sini kita akan buatkan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan masukkan angkanya. Kita akan tambahkan kurung. Nah, ini akan mengurangi. Nah, yang kita zoom dan pasti hasilnya minus ya. Sini. Lalu habis ini arus kas dari aktivitas investasi. Sebutkan terapi. Nah, sekarang yang kita akan tulis dari sini adalah pembelian peralatan. Karena ini mengurangi prestasi ya. Karena adanya perusahaan. Pembelian peralatan itu ada sekitar dilanjutkan. Oke. Jadi nextnya adalah kita menulis arus kas bersih dari investasi. Oke. Nah, kita drag aja. Nah, ada lagi. Selanjutnya adanya eh, ini ya. Kita akan membuat total arus kas bersihnya. Tinggal kita sumkan arus kas bersih operasi dan arus kas bersih investasi. Nah, sudah. Lalu saldo kas awal. Saldo kas awalnya adalah 340 juta ya. Saldo kas awalnya adalah 340 juta ya. Dan sekarang kita akan menghitung saldo kas akhir dengan cara sum ini kurangi total arus kas bersih. Oh ya, ditambah, sorry. Ini ditambah arus kas bersih. Nah, jadi hasil akhirnya ada di angka sini ya. Jadi sekarang kita bisa pabrikan dengan border, kita bisa warnai. Sudah selesai. Itu saja materi dari saya pada pertemuan kali ini. Semoga dapat membantu kalian semua dalam mempelajari akuntansi. Tetap semangat dalam mempelajari Excel karena ini akan sangat kita butuhkan dalam pekerjaan kita ke depan.
God bless untuk yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga ilmu saya dapat membantu kalian. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya izin pamit undur diri. Terima kasih.